Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari perbedaan undang-undang mana yang dipakai, atau dalam kata lain adanya perubahan undang-undang dan undang-undang mana yang dipakai dalam perubahan undang-undang tersebut. Jadi sering terjadi di dalam masyarakat, di dalam negara lah ya. Ada undang-undang, terjadi perubahan dalam undang-undang itu. Jadi umpamanya undang-undang itu terjadi perubahan masalah umur dan juga masalah tahun kelahiran. Jadi mana undang-undang yang mana yang harus dipakai? Nah, ini. Jadi kalau terjadi perubahan undang-undang, maka yang dipakai adalah undang-undang yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Isinya, apabila terjadi perubahan undang-undang, maka yang dipakai adalah undang-undang yang menguntungkan. Yang menguntungkan itu menguntungkan bagi tersangka itu tersendiri. Umpamanya ini pernah terjadi masalah Nusron. Masalah Nusron sebagai salah satu ketua KPK yang dipilih kemarin. Waktu dia dipilih berdasarkan undang-undang yang lama, yaitu undang-undang KPK yang lama, yang menyatakan dalam undang-undang itu menjadi ketua KPK harus berumur minimal 40 tahun sampai 45 tahun. Jadi ternyata si Yusron ini pada saat dia diseleksi dan lain sebagainya dan lulus, terjadi perubahan undang-undang KPK yang baru yang menyatakan ketua KPK yang baru minimal umurnya 50 tahun. Berarti umurnya itu kan melebihi, padahal umurnya baru 45 tahun. Maka yang terjadi, padahal terjadi perubahan undang-undang menjadi 50 tahun. Mana yang dipakai di sini? Maka yang dipakai untuk Nusron ini adalah undang-undang KPK yang lama, yaitu minimal 45 tahun. Karena itu yang menguntungkan bagi dirinya. Karena kalau dia berdasarkan undang-undang KPK yang baru, tentu dia rugi. Padahal dia sudah lulus, baru keluar undang-undangnya. Katanya masalahnya minimal 50 tahun. Makanya Nusron sekarang tetap sebagai ketua KPK. Karena yang diterapkan di sana adalah undang-undang KPK yang lama yang menyatakan minimal ketua KPK umurnya 45 tahun. Jadi disitulah. Jadi yang dipakai adalah undang-undang yang lama, bukan yang baru. Setelah selesai pemilihan tersebut untuk setahun selanjutnya, barulah dipakai itu undang-undang yang baru itu. Yaitu setiap anggota KPK nanti siapapun orangnya minimal umurnya 50 tahun. Berikutnya, tetapi pada saat pemilihan pemilihan ketua KPK yang lama itu, yaitu Nusron itu ada umurnya adalah 45 tahun berdasarkan undang-undang KPK yang lama. Setelah dia terpilih, terjadi perubahan undang-undang menjadi undang-undang KPK yang baru itu minimal umurnya 50 tahun. Sehingga yang dipakai adalah undang-undang yang lama 45 tahun. Itulah ketentuan undang-undang. Ada juga pernah terjadi pada zaman pemerintahan Belanda dulu, dalam undang-undang terkenal itu namanya perubahan umur. Jadi ada satu perkara, seorang wanita ibaratnya lah sebagai pelacur katanya ya. Umurnya waktu itu baru 21 tahun. Karena waktu itu umur dewasa itu adalah 23 tahun. Kalau umurnya sudah 23 tahun, tidak dilarang melakukan perbuatan pelacuran. Sehingga karena dia masih anak-anak, dia dihukum melakukan tindak pidana yang hubungannya asusila. Padahal umurnya baru 21 tahun. Terjadilah perubahan undang-undang pada saat itu, tetapi perkaranya belum diputus hakim. Masih dalam proses persidangan. Terjadi perubahan undang-undang, yaitu umur daripada seseorang itu menjadi dewasa ada 21 tahun.
bukan 23 tahun lagi. Sehingga si anak tadi itu umurnya sudah 21 tahun, berarti dia tidak salah melakukan perbuatan asusila itu karena dia sudah dewasa, tidak anak-anak lagi. Sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tersebut. Jadi itulah yang saya bilang bahwa apabila terjadi perubahan undang-undang itu, maka yang dipakai adalah undang-undang yang menguntungkan terdakwa itu sendiri. Karena terjadi perubahan undang-undang dari umur 23 tahun dewasa menjadi umur 21 tahun. Jadi di situlah saya lihat umur 21 tahun itu itulah yang dipakai, sehingga si anak itu tidak jadi dihukum karena yang menguntungkan dia umur 21, yang dari 23 menjadi 21 tahun dewasa. Berarti pada saat dia berbuat pelacuran dianggap sudah dewasa. Berarti sehingga hakim menjatuhkan hukuman sampai dibebaskan perbuatannya itu. Dia tidak jadi dihukum. Kalau tidak terjadi perubahan undang-undang tetap 23 tahun, ya anak itu tetap dihukum. Tetapi karena terjadinya perubahan undang-undang itu menjadi umur 21 tahun, maka dia dianggap sudah dewasa sehingga dia tidak dihukum, maka putusan hakim menjadi wanita itu dibebaskan dari perbuatan pidana. Sekian dan terima kasih.